Shalom, bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa. Ya, saya mempersiapkan khotbah ini untuk Girasa ya, Gerakan Kuasa Allah yang ada di Elsada FM. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Tetesan Air Mata yang Membawa Kemuliaan. Gitu. Seberapa banyak yang hidupnya mengalami proses Tuhan? Seberapa banyak yang hidupnya diproses habis-habisan sama Tuhan, harus lahir dalam keluarga seperti ini, harus menghadapi ini itu, kok rasanya nggak berhenti-berhenti ya proses hidup itu. Siapa yang mengalami seperti itu? Dan saya mau katakan selamat. Selamat, Anda adalah bejana yang Tuhan sedang bentuk untuk menjadi bejana yang luar biasa indah. Berbicara tentang hidup, kehidupan, kalau saya boleh simpulkan ya, kehidupan itu adalah kesempatan untuk kita menjalani panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jadi setiap kita itu punya yang namanya destiny. Setiap kita punya namanya tujuan. Setiap kita punya namanya misi. Ketika Tuhan menciptakan seorang Ida, ada sesuatu yang Tuhan ekspektasi dalam diri Ida. Gitu. Oleh karenanya Tuhan akan bersusah payah untuk membentuk Ida sebagaimana Tuhan ingin Ida itu jadi. Gitu. Anda tahu seorang penjunan, dia akan membentuk tanah liat, dipukul-pukul, diremukkan, kemudian digulung-gulung-gulung, babak belur hidupnya. Kalau itu manusia udah babak belur. Tapi coba lihat, ketika bejana itu menjadi satu bejana yang indah, orang akan melihat, wow, luar biasa, wow, ini karya yang hebat, wow, ini dahsyat, wow. Dan saya mau katakan hari ini, Tuhan sedang bekerja atas hidup hati Anda. Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan sedang memproses hidup kita sedemikian rupa untuk Tuhan bisa jadikan kita bejana yang indah. Dan Tuhan butuh kerjasama kita untuk kita rela. Untuk kita rela dibentuk gitu. Untuk kita rela diproses. Untuk kita rela diproses sama Tuhan. Beberapa waktu lalu saya cerita tentang kerang ya. Kerang itu kemasukan pasir. Nah, karena nggak enak sekali ketika kemasukan pasir, itu nggak nyaman seperti orang kelilipan mungkin rasanya. Jadi dia mengeluarkan satu zat yang ada dalam dirinya untuk menutupi hal itu karena nggak nyaman. Setiap hari dia tutupi, dan ternyata itu menghasilkan mutiara. Dan mungkin dalam hidup kita juga sama. Tuhan sedang peradabkan kita dalam proses yang gak mudah, dalam lingkungan yang gak enak, dalam satu keadaan yang gak nyaman. Kita rasanya mau teriak sama Tuhan. Kenapa Tuhan sampai ini harus aku alami? Kenapa Tuhan sampai aku harus mengalami penderitaan ini? Kenapa Tuhan? Kenapa? Dan kenapa? Kita seringkali begitu. Saya pun juga melakukan yang sama. Sejauh saya hidup sampai titik ini, sering sekali Tuhan masukkan saya dalam namanya lembah kekelaman. Sesuatu yang harusnya mudah aja tapi sukar. Harusnya itu bisalah tapi ada kesulitan. Tetapi di sana, saudara, yang saya alami adalah semakin saya mengalami kegelapan, saya akan semakin melihat terang Tuhan itu begitu luar biasa dalam hidup saya. Ada keajaibannya datang, ada kuasanya datang, ada pertolongannya yang ajaib itu datang, dan itu membuat saya bertahan sampai sekarang. Dan kalau saudara tanya, saya kenal Tuhan dari mana? Dari pengalaman gitu, dari experience, dari setiap hari yang saya lalui. Hubungan saya sama Tuhan itu menjadikan saya pribadi yang, oh Tuhan itu nyata, Tuhan itu hidup, kuasanya itu tak terbatas. Tuhan itu luar biasa. Tuhan bisa membuka jalan bagi hidupku, bagi hidupmu. Tuhan bisa mengerjakan mukjizat bagi hidupku, bagi hidupmu. Tuhan bisa melakukan apa yang tidak ada menjadi ada. Jadi kalau hari ini yang engkau lihat adalah kegelapan, yang engkau lihat adalah air mata, yang engkau lihat adalah sesuatu yang sulit, sesuatu yang aduh Tuhan, ini aku di mana, ini keadaanku ini seperti apa? Saya mau katakan bahwa selamat, tetesan air matamu akan membawa engkau kepada kemuliaan. Tetesan air mata yang kau curahkan setiap hari dalam doamu, itu yang akan membawa kemuliaan dalam hidupmu. Saya belajar dari satu kisah seorang bernama Abraham. Abraham ini orang yang luar biasa sekali. Abraham ini seorang yang gimana ya,
dijanjiin Tuhan untuk dia punya anak gitu. Tapi kenyataannya nggak ada tuh. Kenyataannya suami istrinya sampai mati haid. Kenyataannya nggak terjadi apa-apa gitu. Dan saat Abraham ini lemah imannya, Tuhan datang kepadanya. Hai Abraham, sini, keluar dari tendamu. Lihatlah apa itu? Bintang di langit dan pasir di laut gitu. Keturunanmu akan seperti bintang di langit banyaknya dan seperti pasir di laut. Nggak mudah untuk percaya. Nggak mudah percaya saat yang kau lihat gelap. Nggak mudah percaya saat yang kau lihat sesuatu yang mustahil. Nggak mudah. Dokter udah memvonis penyakit ini nggak bisa disembuhkan. Dokter sudah memvonis nggak mungkin ini bisa disembuhkan. Tinggal nunggu hari dan kematian akan datang. Tetapi bukankah kita menyembah Tuhan yang luar biasa? Ya nggak? Kita itu menyembah Tuhan yang kisah Lazarus, saudara, yang sangat memberkati hidup kita. Harusnya waktu sakit itu Tuhan buru-buru datang. Tapi Tuhan nggak datang-datang sampai dia udah mati. Sudah mati 4 hari pula. 4 hari. Tuhan mengajarkan kita bahkan bahwa tidak ada yang terlambat. Lazarus sudah mati, sudah membusuk selama 4 hari. Tetapi pertolongan Tuhan datang. Dia datang sama Lazarus dan dia membangkitkan. Saat ini tidak ada satu alasan untuk kita kehilangan pengharapan sama Tuhan. Di tengah setiap air mata yang kau curahkan, setiap perjuangan yang kau curahkan setiap hari, tidak ada kata terlambat buat Tuhan untuk sanggup mengubah setiap air matamu menjadi kemuliaan. Dan Abraham memilih untuk percaya janji Tuhan. Memilih untuk percaya dan janji Tuhan digenapi atas kehidupan Abraham. Janji Tuhan digenapi atas kehidupan Abraham dan Abraham punya anak, namanya Ishak. Nggak sampai di sana, saudara. Ada satu kisah lagi yang dialami oleh Abraham ini. Kita baca sama-sama di Kejadian 22. Kejadian 22, saya bacakan ya. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham. Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Tahu kisah ini? Kisah ini adalah kisah di mana Tuhan meminta Ishak untuk dipersembahkan menjadi korban bakaran. Wow, gimana coba perasaan saudara? Gimana perasaan saudara menjadi seorang Abraham ini? Dia udah menanti janji Tuhan sekian lama dan Tuhan kasih. Dan Tuhan bilang, dari keturunanmu itu akan menjadi bintang di langit dan pasir di tepi laut. Tapi kenyataannya sudah punya anak, dikasih dalam waktu yang lama, anaknya malah diminta Tuhan, diambil sama Tuhan. Tapi satu hal yang saya pelajari dari kisah ini, Abraham itu nggak berhenti untuk percaya sama Tuhan. Abraham ngomong apa tadi sama anaknya? Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Hari ini mungkin di antara kita sudah mengalami sesuatu yang luar biasa. Amin. Dan kita sudah berusaha taat sama firman Tuhan. Tuhan, aku doa udah loh. Aku berusaha menjadi seorang Kristen yang taat udah. Aku berusaha banget hidup di dalam firman-Mu, iya. Aku melakukan apa yang Tuhan suruh, iya. Aku lakukan semuanya itu, Tuhan. Tapi kenapa aku masih mengalami hal ini? Kenapa Tuhan izinkan masalah ini lagi datang dalam hidupku? Kenapa Tuhan? Kegelapan mulai datang dalam kehidupan kita dan enggak sedikit orang Kristen yang kecewa sama Tuhan. Aku udah berdoa kok, Tuhan enggak ada. Kenyataannya masalahku masih kayak gini, kenyataannya semakin besar, kenyataannya semakin gelap, kenyataannya semakin tidak ada harapan di depanku. Kenyataannya seperti itu. Kita boleh bilang dan memperkatakan betapa besarnya
betapa buruknya kenyataan di depan kita. Tapi jangan lupa satu hal, kita juga punya Allah. Kita punya Allah yang sanggup mengadakan apa yang gak ada menjadi ada. Allah yang sanggup mengubah keadaan hidup kita. Allah yang sanggup menjadikan apa yang belum ada menjadi ada. Jehovah Jireh. Itulah muncul kata pertama, the Lord will provide. The Lord will provide. Tuhan akan menyediakan. Itulah yang dikatakan oleh Abraham. Pada saat dia, oke Tuhan, I surrender on you. Aku menyerahkan semua hidupku sama Engkau. Tuhan yang memberi, Tuhan yang juga yang akan ngambil kan. Dan dia memilih untuk apa? Taat sama Tuhan. Dia bawa Ishak aja ke atas gunung. Kemudian apa? Disiapkanlah api. Tapi satu yang mau saya katakan sama saudara, lebih baik hidup di dalam Tuhan. Sebab besar kasih-Nya, besar kemurahannya. Ini saya sebut dengan istilah ketaatan. Ketaatanmu itulah yang akan mengubah air matamu menjadi kemuliaan. Banyak orang ketika menghadapi masalah, mereka memilih jalan-jalan yang lain. Mungkin itu bukan jalan daripada Tuhan. Mungkin itu jalan yang bertentangan dengan Tuhan. Seberapa banyak hari-hari ini yang suami istri ketika rumah tangganya diterpa badai dan semakin gelap, akhirnya mereka mengeluarkan perkataan, cerai aja. Dengan cerai pernikahanku akan selesai. Dengan cerai penderitaan ini akan berakhir. Tetapi satu hal saya ingatkan kembali, bukankah Tuhan berfirman, apakah yang dipersatukan Allah itu tidak bisa dipisahkan oleh apapun? Dan Tuhan membenci perceraian. Bukankah firman-Nya seperti itu? Artinya apa? Ada satu dasar, ada satu perjanjian yang para suami istri itu harus ikuti, yaitu perjanjian pernikahan itu. Dan ketika mereka berjuang taat, saya hari-hari ini mendengarkan banyak kesaksian bagaimana perjuangan pasangan-pasangan dalam rumah tangga ketika mereka memilih untuk taat, tangan Tuhan bekerja. Apa yang udah remuk, udah hancur, udah lebur, saya mau ingatkan satu hal, Tuhan sanggup menjadi penjunanmu. Tuhan bisa membangun kembali apa yang rusak dalam dirimu. Tuhan sanggup mendatangkan kembali apa yang tidak ada itu menjadi ada. Dan kita baca ayat selanjutnya. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak. Diikat saudara, anaknya itu. Sedih gak sih? Sedih banget. Dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Dan sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Saudara, engkau tahu ketika engkau berjuang taat sama Tuhan, mungkin engkau harus meneteskan air mata. Engkau memutuskan untuk taat sama Tuhan, engkau harus menghadapi sesuatu yang gak enak, engkau harus menghadapi sesuatu yang perjuangan, engkau harus menyalipkan kedaginganmu, engkau harus menyalipkan egomu, mungkin harga dirimu harus diinjak-injak untuk kamu taat sama Tuhan, untuk kamu bisa mempertahankan imanmu. Engkau mengalami hal itu, untuk engkau mengalami sesuatu yang buruk, engkau harus mengalami air mata itu yang engkau harus hadapi. Nggak enak, sama sekali nggak enak. Tetapi, apa yang dilakukan Abraham lagi? Tetapi, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, sahutnya. Abraham, sahutnya. Ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan. Nah saudara, Abraham menengok dan melihat seekor domba jantan. Satu kali lagi saya mau berkata, dalam setiap ketaatan kita,
Dalam setiap ketaatan kita, kalau kita merelakan diri untuk hidup berjalan sama Tuhan, banyak sekali proses, banyak sekali tawaran yang menggiurkan untuk kita bisa keluar dari penderitaan yang seharusnya kita nggak usah pikul, seharusnya kita nggak usah tanggung. Tetapi di dalam ketaatan, Jehovah Jireh, Allah itu sanggup menyediakan apa yang tidak ada menjadi ada. Allah sanggup menyediakan apa yang kamu nggak punya menjadi ada. Itu kuasa Tuhan. Dan ayat ini sangat memberkati saya secara pribadi. Betapa pentingnya kita mempertahankan iman kita di dalam Tuhan. Betapa kita mempertahankan kepercayaanmu kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Ngikutin jalannya Tuhan. Sebab besar kasih setianya. Banyak jalan banyak jalan yang harusnya kita pilih, yang membuat kita bisa keluar dari penderitaan. Tapi pertanyaan saya, apakah itu adalah jalannya Tuhan atau tidak? Apakah itu jalan yang Tuhan mau kita lalui atau tidak? Seperti itu. Jadi kita lanjutkan lagi. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Makanya saudara, kalau saudara menghadapi kesulitan, saudara menghadapi jalan buntu, saudara menghadapi sesuatu yang gak mudah, jangan pernah lari dari Tuhan, justru datang ke gunungnya Tuhan. Maka kuasanya, kekuatannya, anugerahnya, keajaibannya itu akan turun dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tidak akan pernah biarkan kita keluar menjadi seorang yang kalah. Ada pertolongannya, ada keajaibannya, ada kuasanya. Dan inilah yang mengubah tetesan air matamu itu menjadi kemuliaan. Jadi di sini saya mau katakan, hidup dalam ketaatan. Dan sembari mempersiapkan khotbah ini, saya diingatkan Tuhan di Ulangan 28. Ulangan 28, saudara. Ini hal yang sebenarnya kalau kita mau kerjasama aja sama Tuhan ya. Kita mau kerjasama, kita mau ikutin jalurnya Tuhan, itu sederhana sekali. Kita akan dengan mudah melalui proses. Tapi nggak gampang taat. Jiwa kita, roh kita, tubuh kita memberontak. Karena ketika kita di proses Tuhan itu sudah pasti gak enak banget gitu. Tetapi sebenarnya kalau kita mau taat aja, percaya, ternyata mungkin hanya semudah itu gitu. Ya, kita baca di Ulangan 28. Ulangan 28 judulnya adalah berkat. Saya berbicara berkat tidak selalu tentang uang, saudara. Anda hidup dalam keluarga yang rukun, suami mengasihi Anda, istri mengasihi Anda, kemudian punya anak-anak yang luar biasa lucu-lucu, itu berkat yang gak bisa dihitung sama uang, saudara. Ketika Anda punya pekerjaan, itu adalah blessing. Anda sehat aja itu berkat. Ya, saya berbacakan ke Ulangan 28 tentang berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Saya mau katakan lagi, jikalau engkau mendengar baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia. Ini ngomong tentang apa? Ketaatan. Maka apa yang akan kita dapat kalau kita hidup dalam ketaatan? Baik kita di proses Tuhan, di masa-masa sukar kita tetap taat, di masa-masa kegelapan kita memilih taat, di masa-masa nggak enak pun kita diproses, kita di-pruning seperti emas ya, dibakar di tempat itu nggak nyaman, tapi memilih untuk tetap taat. Apa yang akan kita dapat?
Diberkatilah. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu, di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jikalau engkau berpegang kepada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Luar biasa gak sih? Wow, hidup dalam ketaatan, ada berkat Tuhan. Hidup di dalam ketaatan, ada anugerah Tuhan. Siapa bilang Tuhan gak bisa pulihkan keluargamu? Siapa bilang Tuhan gak bisa sembuhkan sakitmu? Siapa bilang Tuhan gak bisa berkati keuanganmu? Siapa bilang Tuhan gak bisa berkati pekerjaanmu? Siapa bilang? Siapa bilang? Selama engkau menyembah Allah yang luar biasa, selama kita menyembah Allah yang ajaib, selama kita menyembah Tuhan yang dahsyat itu, tidak ada benteng yang terlalu kuat untuk Tuhan tidak dapat hancurkan. Tuhan bisa melakukan apapun, Tuhan bisa melakukan semuanya. Pertanyaannya, beranikah kita beriman? Beranikah kita percaya? Beranikah kita taat? Apapun yang Tuhan suruh kita lakukan. Oke, jadi saat ini saya mau berpesan kepada saudara semua. Saya tahu hari-hari ini hari-hari yang gak mudah. Di tengah lagi masa pandemi ini semua tidak menentu, ya kan? Kalau firman Tuhan mengomong kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Buat engkau yang mencari Tuhan, buat engkau yang berlindung kepada Tuhan, Tuhan itu tempat perlindunganmu. Oh, saya selalu berkata gini, Tuhan adalah perisaiku, kepadamu aku berlari dan aku diselamatkan. Kepadamu aku berseru dan aku diselamatkan. Tuh, di tanganmulah segala pertempuranku Tuhan. Di tanganmulah segala pertempuranku. Dan bersama Tuhan aku pasti menang. Saya selalu berdoa seperti itu dalam setiap pergumulan saya. Dan hari ini pun gak hanya saudara, saya juga menghadapi sesuatu yang Tuhan gelap, Tuhan membutuhkan iman seperti Abraham ini untuk bisa mendapatkan janji Tuhan dalam hidup saya. Tapi saya tetap percaya, saya mau tetap percaya bahwa bersama Tuhan, oh mungkin secara logika manusia nggak mungkin. Secara logika manusia bodoh kita taat. Kayak si Abraham. Bodoh sekali kau. Apa itu? Kau kasih anak kamu gitu kan. Kau kasih anak kamu gitu. Itu anak satu-satunya, maksudnya anak perjanjian sama Tuhan kayak gitu kan. Tetapi dia berusaha taat. Dan di dalam ketaatan ada kemurahan Tuhan. Apa yang gak ada, sekarang saya mau katakan, apa yang gak ada dalam hidupmu, Tuhan bisa adakan. Apa yang sudah hilang dalam hidupmu, mungkin semuanya udah hancur, udah hilang, udah lenyap, tulang-tulang itu sudah kering gitu ya. Seperti Yeskiel melihat semua tulang-tulang itu berserakan dan kering, pengharapannya sudah mati. Tidak mungkin lagi. Tidak mungkin lagi, tidak mungkin lagi. Seperti Maria yang sudah menangisin jasadnya Lazarus. Tuhan, saudaraku sudah mati. Nggak mungkin. Tetapi Tuhanmu, Tuhanku, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Tidak ada benteng yang terlalu kuat untuk Tuhan tidak dapat hancurkan.
Jadi saudara, saat kegelapan di depanmu, bagaimana mengubah tetesan air matamu menjadi kemuliaan yang besar? Satu, pilihlah untuk percaya, taat, dan beriman kepada Allah yang ajaib itu. Yang kedua, pilihlah untuk berjalan bersama Tuhan. Jangan pernah keluar jalur. Yang ketiga, berserulah. Berseru. Semakin sakit yang engkau hadapi, semakin berat yang engkau hadapi, berseru. Berseru ini yang dialami oleh Daud ya. Di Mazmur 18 ayat 5-7 berkata, sebab engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Engkau berseru sama Tuhan, oh pertolongan Tuhan datang dalam hidupmu. Makanya jangan pernah berhenti berdoa, karena satu kali berdoa, satu kali hal akan diubah dalam hidupmu. Sekali engkau berdoa, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Jangan pernah berhenti berdoa. Kemudian selanjutnya apa lagi? Yang keempat, pegang janji Tuhan sampai sesuatu itu terjadi. Pegang janji Tuhan. Kalau Tuhan pernah berfirman, ketika satu orang diselamatkan, seluruh isi keluarganya diselamatkan, pegang janji itu. Dan satu hal cara supaya engkau tetap melakukan keempat hal yang saya sebutkan tadi, melekat sama Tuhan. Hidup di dalam firman-Nya. Karena ketika engkau lemah, firman itu akan menguatkan engkau kembali. Ketika engkau tawar hati, firman itu akan berbicara terus dalam hatimu, membangkitkan imanmu. Maka gak heran, firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Dan ketika engkau memupuk terus imanmu, dan terjadi dalam nama Yesus. Apapun yang kau doakan, apapun yang kau tangisi, apapun yang kau perjuangkan dengan caranya yang ajaib, itu akan mendatangkan kuasa dan anugerahnya. Yang pasti satu saudara, Tuhan itu punya kehendak, ya kan? Dan saya rasa kalau kita berdoa sama Tuhan, menyerahkan hati kita sama Tuhan, jadilah seperti apa yang kau kehendaki, satu hal, Tuhan akan mengerjakan lebih daripada apa yang engkau percayai, imani, dan doakan. Sebab Dia Tuhan yang baik. Dan penutup saudara, semalam ketika saya berdoa saat teduh sama Tuhan, saya diberkati sekali dengan satu lirik lagu ini. Saya bacakan ya. Jalan hidupmu tak selalu tanpa kabut yang pekat. Ya. Jalan hidupmu tak selalu tanpa kabut yang pekat. Namun kasihmu nyata padaku pada waktumu yang tepat. Mungkin langit pun tak terlihat tertutup awan tebal. Namun hatiku akan tetap kuat. Sebab Tuhan yang ngasih kekuatan kan, oleh janjimu yang kekal. Jadi refnya kayak gini, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Jadi ada pelangi sehabis hujan. Setelah badai dalam hidupmu, saya mau katakan akan ada anugerah Tuhan yang besar. Di balik duka, di balik air mata, di balik tetesan air matamu itu saudara, ada harta yang tak ternilai dan abadi di depan. Makanya saudara, mari tetap berjalan bersama Tuhan. Datang ke Tuhan. Engkau sudah gak mampu, engkau sudah gak kuat, engkau sudah pernah datang kepadanya. Kekuatannya akan memampukanmu, keajaibannya akan membuka jalan buatmu, dan anugerahnya akan menyertaimu. Kalau engkau saja menangisi orang-orang yang sedang kau perjuangkan, Tuhan lebih menangis buat mereka. Engkau rindu satu persatu keluargamu dipulihkan, Tuhan lebih rindu. Kekuatanmu terbatas, kemampuanmu terbatas. Namun saya katakan sekali lagi, ada Tuhan yang tidak terbatas, yang menyertai hidup kita, yang sanggup melakukan keajaiban. Jadi tetap percaya, mukjizat itu pasti, dan di dalam Tuhan kemenangan itu pasti. Hari ini Tuhan, hamba meminta kekuatan-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Hati yang percaya, hati yang taat, hati yang mau dibentuk, hati yang mau diproses, hati
yang membiarkan Tuhan bekerja melalui hidup kami, terjadi atas hidup kami. Jadikan kami Tuhan orang yang taat dan setia, dan kami percaya ada anugerah, ada kemurahan, ada pertolongan, ada kuasa Tuhan yang mengalir dalam setiap ketaatan kami. Dan kami berdoa Tuhan sanggup menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhanku besar, Tuhanku ajaib, di tangan-Mu lah segala pertempuran kami, perjuangan kami, pergumulan kami Tuhan. Dan bersama-Mu kami semua pasti menang Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang sungguh ajaib, Allah yang hidup, kuasa-Mu tidak terbatas. Jadi saudara, percayalah, Tuhan Yesus memberkati-mu.